Ada sosok genderuwo yang menutupi warung Ibu Indah. Jadi seakan-akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali rasanya saya bisa jumpa kembali bersama kawan-kawan di channel Polo Jalur Langit. Alhamdulillah hari ini diberi nikmat rizki, nikmat sehat yang luar biasa, sehingga masih bisa untuk sharing Polo Jalur Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya pengen cerita pengalaman dari seorang owner toko sembako. Namanya Ibu Indah. Kurang lebih 2 minggu yang lalu beliau silaturahmi ke saya, cerita kaitan dengan kejanggalan yang dialami oleh keluarga sama usahanya. Jadi 2 minggu yang lalu, sekitar kurang lebih sudah 1 bulan, keluarga dari Ibu Indah ini mengalami kejanggalan yang tidak masuk akal. Seperti anaknya yang sering ngigo melihat sosok aneh, makhluk halus. Kemudian dari kesaksian dari tetangga bahwa toko sembakonya sering sekali tutup, padahal beliau merasa setiap hari itu buka di jam-jam seperti biasa, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi beberapa kali tetangga Ibu Indah mau belanja, mau membeli sesuatu, tapi terlihatnya toko tersebut seperti tutup. Kemudian dari omset pendapatan atau tingkat penjualan pun menurun drastis selama 1 bulan terakhir. Kemudian saya mencoba untuk husnuzon bahwa yang namanya usaha ada naik dan turunnya. Mungkin kita kurang bersedekah atau kita kurang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polo Jalur Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara diam-diam saya penasaran dengan kondisi yang diceritakan oleh Ibu Indah. Ini saya coba untuk riadohkan, membuka mata batin untuk melihat kondisi di sekitar rumah Ibu Indah. Ternyata benar, ketika yang ada di penglihatan saya, ada sosok genderuwo yang menutupi warung Ibu Indah. Jadi seakan-akan warung itu dilihat oleh tetangga atau oleh orang yang mau beli itu seakan-akan tutup. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang percaya dan ada yang tidak, kaitan dengan sihir, pelet atau santet. Tetapi memang itu nyata adanya. Tanpa saya menceritakan ke Bu Indah, kemudian saya menyarankan beliau untuk riadoh selama 7 hari. Jadi riadoh ini untuk satu, menangkal sihir, menghilangkan pelet, menghancurkan sihir sekalipun itu bisa. Jadi caranya yang saya berikan ke Ibu Indah adalah
setiap ba'da sholat fardu, setelah selesai sholat fardu, lebih baik lagi setelah sholat maghrib itu membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian membaca ayat kursi sebanyak 7 kali, kemudian membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, dan yang terakhir membaca 3 surat Qul, yaitu An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, masing-masing sebanyak 3 kali. Dan sebelum membaca disediakan dulu itu air. Jika untuk mengobati sihir yang masuk ke dalam tubuh, itu air matang disediakanlah di dalam botol. Kalau untuk menghancurkan sihir atau santet yang ada di sekeliling rumah, maka sebaiknya pakai tempat seperti ember yang diisi air juga. Jadi bagaimana cara untuk menghancurkan santet tersebut? Setelah kita membaca beberapa surat tersebut, kemudian tiupkan sebanyak 3 kali di air tersebut. Jika untuk mengobati tubuh kita yang terkena sihir, maka minumkanlah ke orang yang terkena sihir. Tapi jika untuk menghancurkan sihir yang ada di rumah kita atau di toko kita, maka siramkan setiap pagi mau buka toko dan menjelang tutup toko. Nah, makanya kenapa saya katakan memakai ember, karena ketika untuk menghancurkan sihir yang menutupi toko, caranya untuk disiramkan di sekeliling toko atau di sekeliling rumah. Bismillah, ketika kita melaksanakan riyadhah ini selama 3-7 hari, insya Allah sihir itu akan musnah. Ini dilakukan setiap hari. Wallahu a'lam. Kita tidak perlu mencari tahu siapa pelakunya. Yang penting kita ikhtiar untuk mengobatinya. Semua dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat bahwa tiada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghilangkan sihir ini, kalau teman-teman yakin membacanya dengan sepenuh hati, insya Allah ini akan musnah, sihir itu akan hilang. Tapi jika teman-teman tidak yakin dalam membacanya, sebaiknya meminta tolong pada orang yang lebih paham, seperti mungkin ustadz atau kiai. Jadi itu teman-teman sahabat Polo Jalur Langit, alhamdulillah setelah 2 minggu tadi pagi Bu Indah silaturahmi lagi ke saya, cerita anaknya sudah sehat kembali, kemudian untuk tokonya sudah alhamdulillah mulai ramai. Itu semua kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi saya ulangi tadi, membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian baca surat ayat kursi, membaca ayat kursi sebanyak 7 kali, kemudian baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, kemudian yang terakhir 3 surat Qul, masing-masing 3 kali, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Dan sebelum meminumkan atau menyiramkan air di toko, sebaiknya kita awali dengan membaca sholawat sebanyak 3 kali. Jadi itu teman-teman, cerita hari ini semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkelimpahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.